ada problematika yang kemudian terjadi. Pertama terkait dengan pasal 160 KUHP. UU garis datar 7 Romawi garis 2009, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pasal ini harus kemudian maksud saya sebuah tindakan menghasut yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, ya kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami, dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya seperti itu. Mas, penangguhan tadi diajukan kapan? Diajukannya kapan? Kemarin. Belum ada respons berarti dari Polda Metro. Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima dulu. Sudah diterima, tapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Nah, cuman yang juga kami mau sampaikan, ini juga kesempatan yang baik. Memang proses penangguhan penahanan itu dalam KUHP itu penuh dengan problematika. Artinya semuanya tuh diserahkan kepada kemurahan hati penyidik. Kalau mereka bermurah hati itu akan dikabulkan, kalau mereka tidak senang ya tidak akan dikabulkan. Tidak ada standar yang jelas. Karena kami menyesalkan untuk kasus-kasus seperti ini tidak ada urgensi dan kebutuhan untuk dilakukan penahanan. Yang ada jika penahanan itu dilakukan, rutan-rutan akan penuh. Dan ya ini Del Pedro dan kawan-kawan, orang-orang yang kemudian berkontribusi pada kemajuan Republik, nggak ada kepentingan mereka untuk lari, menghilangkan barang bukti, apalagi sampai mengulangi tindak pidana. Ini pun kasusnya sangat politis kami menganggap dan rentan kriminalisasi. Mas, kalau untuk gugatan pra peradilan itu akan diajukan kapan? Apakah udah teragenda gitu? Segera, tapi kita masih mempertimbangkan untuk melakukan itu. Jadi kami di tim sedang secara intensif membahasnya. Untuk pastinya kapan kita belum menentukan. Nah, dalam konteks pemaknaan itu harus ada sebab akibat yang clear, yang nyata antara perbuatan klien kami dengan akibat kerusuhan yang terjadi. Nah, kami memandang dan meyakini bahwa tidak ada suatu perbuatan konkret yang dilakukan kami sampai mengakibatkan peristiwa kerusuhan yang terjadi. Klien kami ini tugasnya dia hanya melakukan advokasi, tugasnya hanya melakukan tugas-tugas pembelaan dan pendampingan. Makanya kami menyesalkan kenapa klien kami dikriminalisasi oleh pihak penegak hukum. Jangan sampai kan ini prosesnya malah jadi susah untuk mencari dalang kericuhan. Artinya yang dikejar adalah frontline defenders, orang-orang terdepan yang melakukan pembelaan. Siapa? Ya kami ini, aktivis HAM, teman-teman dari TAUT yang melakukan advokasi terkait dengan aksi-aksi demonstrasi yang kemudian mengalami represi, yang kemudian mengalami penangkapan secara sewenang-wenang. Nah, ini yang kami sesalkan kenapa terjadi. Misalkan Menteri HAM kemudian merespon untuk melakukan pendekatan restoratif justice. Bagi kami, restoratif justice tidak tepat dilakukan dalam penanganan perkara Del Pedro dan kawan-kawan. Siapa korbannya? Negara korbannya. Tentunya negara tidak pernah negara akan menjadi korban. Negara itu dia selalu berpotensi menjadi pelaku pelanggar HAM. Nah, atas dasar itu yang patut dilakukan dalam kasus Del Pedro, Marhen dan kawan-kawan bukan restoratif justice, tapi penghentian perkaranya. Nah, itu yang kami dorong untuk pemerintah juga mengawal, bukan hanya memberikan solusi-solusi yang terkesan mau menaruh simpati, tapi itu tidak memecahkan persoalan dan masalah dalam penanganan kasus yang dialami oleh klien kami.